Kenapa setelah putus dari hubungan toksik, kamu merasa seperti kehabisan energi positif? Merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan seakan tidak punya energi untuk melanjutkan hidup. Seolah semua energi positifmu habis terkuras oleh hubungan toksik tersebut. Dan kenapa proses pemulihan energi itu terasa begitu berat? Inilah jebakan hubungan toksik. Dia menguras habis mental, emosional, bahkan identitas kamu tanpa disadari. Banyak orang justru terjebak dalam fase kelelahan emosional yang berkepanjangan. Kalau kamu sedang dalam fase ini, pastikan tonton video ini sampai habis. Karena dalam video ini, kamu akan menemukan 10 jurus ampuh untuk mengembalikan energi positifmu. Mari berbagi inspirasi untuk pulih bersama. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Mari kita mulai. Jurus pertama, akui dan terima emosimu. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengakui bahwa kamu sedang terluka. Jangan menyangkal perasaan sedih, marah, atau kecewa yang kamu rasakan. Hubungan toksik meninggalkan luka yang nyata, baik secara emosional maupun psikologi. Berikan diri kamu waktu untuk merasakan emosi tersebut tanpa menghakimi diri sendiri. Ingat, merasakan emosi negatif setelah hubungan toksik adalah respon yang normal dan sehat. Dengan mengakui perasaan ini, kamu membuka pintu pertama menuju pemulihan yang sejati. Jurus kedua, putuskan kontak total dengan mantan. Hal ini mungkin terdengar keras, tetapi kontak apapun dengan mantan yang toksik hanya akan memperlambat proses penyembuhanmu. Hapus nomor telepon, blokir media sosial, dan hindari tempat-tempat yang sering kalian kunjungi bersama. Setiap kontak, bahkan terlihat sepele seperti melihat status media sosialnya, dapat memicu kembali trauma dan menguras energi positif yang sedang kamu bangun. Ingat, memutuskan kontak bukan berarti kamu lemah, justru ini menunjukkan kekuatan untuk melindungi kesehatan mental kamu. Jurus ketiga, pulihkan hubungan dengan diri sendiri. Hubungan toksik seringkali membuat kamu kehilangan jati diri. Sekarang saatnya untuk mengenal kembali siapa kamu sebenarnya. Luangkan waktu berkualitas dengan diri sendiri tanpa gangguan. Lakukan aktivitas yang dulunya kamu sukai sebelum hubungan tersebut dimulai. Mungkin itu membaca buku, mendengarkan musik, atau sekedar berjalan-jalan sendirian. Proses ini membantu kamu membangun kembali identitas yang sempat terkikis selama berada dalam hubungan toksik. Jurus keempat, praktikkan teknik grounding. Ketika pikiran kamu dipenuhi oleh kenangan buruk atau kecemasan tentang masa depan, teknik grounding dapat membantu kamu kembali ke masa kini. Teknik sederhana ini seperti menamai 5 benda yang bisa kamu lihat, 4 suara yang bisa kamu dengar, 3 tekstur yang bisa kamu sentuh, 2 aroma yang bisa kamu cium, dan 1 rasa yang bisa kamu rasakan. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengembalikan fokus kamu pada realitas saat ini, bukan pada trauma masa lalu. Jurus kelima, bangun rutinitas harian yang sehat. Struktur dalam hidup memberikan rasa aman dan kontrol yang mungkin hilang selama hubungan toksik. Mulailah dengan rutinitas sederhana, seperti bangun dan tidur di waktu yang sama, makan teratur, dan berolahraga ringan. Rutinitas ini tidak hanya memberikan stabilitas fisik, tetapi juga membantu membangun kembali rasa percaya diri, karena kamu berhasil mengendalikan aspek-aspek dasar kehidupan kamu. Konsisten dalam hal-hal kecil akan membangun momentum untuk perubahan yang lebih besar. Jurus keenam, kelilingi diri dengan sistem pendukung yang positif. Setelah hubungan toksik, mungkin kamu merasa terisolasi atau kehilangan teman-teman dekat. Saatnya untuk membangun kembali jaringan sosial yang sehat dan mendukung. Hubungi teman lama yang mungkin terabaikan selama hubungan tersebut, atau bergabung dengan komunitas baru yang sejalan dengan minat kamu. Sistem pendukung yang kuat bukan hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga mengingatkan kamu bahwa ada banyak orang yang peduli dan menghargai kehadiran kamu. Jurus ketujuh, lakukan jurnal pemulihan. Menulis adalah terapi yang powerful dan mudah diakses. Setiap hari tuliskan perasaan, pikiran, dan perkembangan kamu dalam proses pemulihan. Tulisan ini bukan hanya untuk mengeluarkan emosi negatif, tetapi juga untuk merekam kemajuan-kemajuan kecil yang kamu capai. Ketika kamu merasa down, baca kembali tulisan-tulisan sebelumnya akan mengingatkan kamu bahwa kamu sudah berkembang dan semakin kuat. Tulisan menjadi saksi perjalanan transformasi kamu dari korban menjadi penyintas. Jurus ke-8, investasikan waktu untuk pengembangan diri.
Gunakan energi yang dulu tersedot oleh hubungan toksik untuk mengembangkan diri, pelajari keterampilan baru, ambil kursus online, atau kembangkan hobi yang sempat tertunda. Setiap pencapaian kecil dalam pengembangan diri akan meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan bukti konkret bahwa hidup survivor menjadi lebih baik tanpa hubungan tersebut. Investasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa survivor lakukan untuk masa depan yang lebih cerah. Jurus ke-9. Praktikkan mindfulness dan meditasi. Pikiran yang terus-menerus memikirkan masa lalu atau khawatir tentang masa depan dapat menguras energi positif kamu. Mindfulness membantu kamu tetap berada di masa kini dan mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya. Mulailah dengan meditasi sederhana selama 5 menit setiap pagi. Aplikasi meditasi atau video panduan dapat membantu kamu memulai. Praktik ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga membantu kamu mengembangkan kesadaran yang lebih tajam tentang pola pikir dan perasaan kamu. Jurus terakhir, tetapkan batasan yang jelas untuk hubungan di masa depan. Pengalaman hubungan toksik memberikan kamu pelajaran berharga tentang apa yang kamu inginkan dan tidak inginkan dalam hubungan. Gunakan pengalaman ini untuk mendapatkan standar dan batasan yang jelas. Tuliskan nilai-nilai yang kamu pegang teguh dan perilaku apa yang tidak akan kamu tolerir lagi. Batasan ini bukan hanya melindungi kamu dari hubungan kamu di masa depan, tetapi juga membantu kamu menarik orang-orang yang menghargai dan menghormati kamu. 10 jurus ini bukanlah sihir yang akan mengubah kamu dalam semalam. Ini adalah latihan konsisten, sebuah investasi pada dirimu sendiri. Kamu telah melewati masa-masa gelap. Sekarang saatnya kamu mengambil tindakan nyata untuk mengembalikan cahaya itu, untuk mengisi ulang energi positif kamu, dan untuk hidup sepenuhnya lagi. Ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasa lelah dan hampa, tapi dengan langkah-langkah ini, kamu punya peta untuk menemukan jalan kembali ke versi diri kamu yang paling bersemangat dan positif. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu. Dari 10 jurus ampuh ini, jurus mana yang paling cocok dengan kondisi kamu saat ini dan ingin segera kamu coba? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Cerita kamu bisa menjadi inspirasi dan penguat bagi orang lain. Terima kasih telah berjuang untuk diri kamu sendiri hari ini. Jika video ini memberikan kamu semangat yang kamu butuhkan, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, teruslah bersinar.